Pemirsa, Anda kembali lagi bersama kami dalam episode baru atau terbaruan On One kali ini dan bersama saya Fani Imaniar. Dan dalam 2 pekan ini kita tahu bahwa ada suatu kasus, ya katakanlah 3 pekan belakangan lebih tepatnya yang cukup mengundang perhatian dari publik. Dan 2 pekan belakangan kasus tersebut atau kasus penganiayaan yang mengakibatkan kerusakan berat atas kondisi kesehatan Kristalino David Ozora ini juga menjadikan perhatian dari publik tersebut tertuju kepada beberapa sosok yang saat ini sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh kepolisian dari Polda Metro Jaya. Salah satunya adalah anak yang berkonflik dengan hukum. Saya kembali akan menekankan untuk menggunakan terminologi anak yang berkonflik dengan hukum dalam episode One on One kali ini karena memang itulah yang sudah ditetapkan oleh aturan perundang-undangan terkait dengan pidana anak dan juga peradilan anak, serta memang kondisinya tersangka ini merupakan salah satu anak yang berusia di bawah umur, masih berusia 15 tahun, yakni AG. Dan kemarin Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan menetapkan berkas atau pemberkasan dari AG ini adalah P21 yang berarti penyidikan akan dilanjutkan ke tahap selanjutnya. Saya akan membahas bagaimana proses atau ingin menanyakan bagaimana proses hukum ini akan berjalan karena memang untuk persidangan terkait dengan anak berkonflik dengan hukum ini memang jangka waktunya lebih cepat daripada mereka yang berkonflik atau mereka yang berproses dalam pidana dewasa. Sehingga memang tentunya akan ada sedikit adjustment atau penyesuaian terkait dengan bagaimana tim kuasa hukum khususnya untuk melakukan strategi dan juga langkah hukum ke depannya. Sudah bergabung bersama saya dalam episode One on One kali ini kuasa hukum dari AG yakni Bang Atta Todung Alo. Selamat sore, selamat malam lebih tepat ya Bang Atta ya. Selamat malam Mbak. Baik. Bang Atta, kabarnya hari ini sebelum menuju ke studio One on One atau studio kita hari ini sempat mendampingi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak serta Kementerian Sosial ya untuk ketika mereka memang ada agenda untuk mengunjungi klien Anda AG, betul? Mengunjungi keluarga lebih tepatnya. Kami memang mendampingi pihak dari Kemen PPA dan Kemensos untuk bertemu dengan orang tuanya. Untuk meneliti dan melihat situasi keluarga sebenarnya karena di persidangan anak ini nanti hasil penelitian dari psikolog dan Kementerian Sosial jadi salah satu pertimbangan penting dalam proses persidangan. Jadi ketika memang dari negara mau hadir lewat Kemensos untuk meneliti, kami harus hadir juga di sana, Mbak. Gitu. So far seperti apa atau jalannya dari agenda atau jalannya pertemuan hari ini? Tadi memang ada pertemuan tertutup pastinya antara orang tua dan pihak Kemensos lebih ke menyampaikan kira-kira proses ke depan akan bagaimana. Terus kunjungan ini memang karena anak AG ini sekarang sedang dititipkan di penitipan yang memang di bawah Kementerian Negara, Kemensos lebih tepatnya. Jadi mereka akan juga melaporkan kira-kira nanti perkembangan dan proses ke depannya gitu. Oke. Kalau reaksi dari orang tua sendiri ini kedua orang tuanya sama-sama hadir dalam pertemuan hari ini? Iya, akhirnya karena di rumah dilakukan, jadi tadi ada ayahandanya yang sedang sakit tadi juga hadir dan ibunya juga ada di sana. Reaksi kedua orang tua bagaimana Bang Atta? Ini yang kami nanti sudah jelas Mbak, pasti tadi ada drama sedikit, ada sedih, nangis. Terpukul pastinya dengan kondisi ini dan kondisi melihat juga kondisi Ananda David pastinya. Karena memang orang tua dari anak AG ini juga kenal sama Ananda David pasti. Oh iya. Jadi mereka prihatin dengan kondisi ini. Kalau saya lihat dan beberapa kali pendampingan agak terhambat, makanya saya agak terlambat tadi Mbak. Karena memang ada berapa kali nangis dan lain-lain Mbak. Gitu. Tapi kalau sejauh ini lagi-lagi dari keluarga AG sendiri begitu ketika melihat bagaimana sampai dengan saat ini perkembangan kasus, kemudian juga tentunya perkembangan kondisi dari Ananda David sendiri begitu. Ada keinginan untuk katakanlah menjenguk atau permintaan untuk bertemu dengan orang tua dari korban begitu? Jadi dari hari kedua Mbak, bahkan sebelum kami mendampingi jadi penasihat hukum, memang saya diberitahu oleh wali ibu dari anak AG ini karena bapaknya lagi tidak bisa keluar rumah, itu sudah sangat ingin mengunjungi di sana. Namun kondisi waktu itu mereka masih bingung, belum bisa berkomunikasi dengan pihak keluarga. Dan pada saat kami masuk juga kami menyampaikan demikian, kami berkomunikasi juga dengan pihak kuasa hukum
dalam hal ini teman-teman LBH Ansor, situasinya masih belum kondusif menurut teman-teman, dan kita lebih fokus mendoakan karena tim medis pasti sudah bekerja dengan baik daripada harus mencari simpati dan simpati masyarakat yang memaksa kami untuk lihat di media, Mbak. Padahal kami terus berkomunikasi dengan pihak keluarga, penasihat hukum dalam hal ini LBH Ansor, mengenai kami berniat terus untuk menghadiri di sana, dan sekali lagi kami menghadiri di sana bukan untuk hanya disorot oleh media, tapi benar-benar ingin pertemuan tertutup, Mbak. Sebisa mungkin kami lakukan ini karena Ananda AG ini bercerita ke kami juga, bahkan mohon maaf, Bang Jo, ayahanda dari David juga sangat baik kepada Ananda AG. Jadi ini memang suatu dilematis yang kami akan sampaikan di persidangan pasti, mengenai mens rea, mengenai kejadian ini, bagaimana sebenarnya posisi anak AG. Akan Gitu, masuk Mbak. dalam pemberkasan atau katakanlah Pasti, ya nanti kita, pembuktian bahan untuk tim kuasa hukum. Iya, Mbak. Oke, saya ingin garis bawahi, Bang Jo, ayah dari korban, sayang sama klien Anda, sama AG. Jadi ini menurut keterangan klien kami, anak AG ini waktu masih berpacaran dengan Ananda David memang berhubungan sangat baik, Mbak, dengan Keluarganya juga. keluarganya. Jadi bahkan dia mengakui diperlakukan sangat baik. Jadi ketika ini tanpa masuk apa-apa, ketika ini kejadian juga dan dia dituduh sebagai provokator dan biang kerok, ini juga memang harus kami luruskan. Tapi sekali lagi tanpa mengesampingkan kondisi Ananda David, kami biar buktikan ini di persidangan aja. Gitu. Tapi berarti sampai dengan saat ini memang belum ada hubungan apapun antara keluarga dari AG ke keluarga dari Ananda David. Tapi rencana tersebut masih akan tetap, ya kalau ada memang kesempatan itu ada, akan dijalankan begitu ya, bertemu. Secara langsung memang belum, Mbak. Tapi kami dari kuasa hukum ke kuasa hukum sudah intensif, cukup tiap ada pertemuan, bahkan di teman-teman media kami kalau bertemu dengan pihak-pihak kuasa hukum LBH Ansor, kami akan sampaikan dan benarnya apakah sudah bisa. Oke. Upaya pertemuan dan juga katakanlah permintaan maaf ya tentunya. Iya, pastinya, Mbak. Ini merupakan salah satu bentuk perjuangan untuk mendapatkan diversi juga kah gitu. Kalau misalnya kita melihat bagaimana konteks atau kemarin disebut gitu, bahwa ada salah satu upaya hukum yang bisa dilakukan oleh AG saat ini, yakni diversi. Seperti apa tim kuasa hukum memandangnya? Jadi diversi ini ketika kami sudah dikenakan pasal 355 ayat 1, memang sudah tidak dimungkinkan berdasarkan Undang-Undang SPPA. Tertutup ya? Betul, karena di atas 7 tahun. Seperti Mbak Melisa dan teman-teman LBH Ansor sampaikan. Jadi memang niat kami untuk pertemuan ini adalah memang untuk menyampaikan prihatin, permohonan maaf sebenarnya, Mbak. Kalau dibilang kejar diversi sih enggak. Walaupun di persidangan memang ada Perma nomor 4 tahun 2014 itu yang membuka ruang itu. Tapi balik lagi, poin kami adalah bukan untuk itu, tapi memang untuk bertemu dengan pihak keluarga sebenarnya. Dari keluarga dengan keluarga. Bahkan kami mungkin nanti pihak kuasa hukum nggak perlu ke sana, Mbak. Karena dan bahkan kalau bisa kami tanpa sepengetahuan teman-teman media ke sana. Tertutup. Dan hanya privasi kedua keluarga saja begitu ya. Itu baik rencana kami. Terpisah dari proses hukum. Ini hanya pasti untuk urusan kemanusiaan seperti Mbak. itu. Betul, Mbak. Baik, saya masuk ke topik terkait dengan kemarin ketika klien Anda datang ke Kejari Jakarta Selatan untuk tadi pemberkasan atau sudah masuk ke tahap P21 seperti itu. Kalau boleh dijelaskan sedikit Bang Atta, apa saja kemarin yang berjalan? Jadi kemarin kami dari tempat penitipan anak AG itu ke Polda dulu untuk pemeriksaan kesehatan dan finalisasi berkas. Dan pastinya tim Polda juga koordinasi dengan pihak Kajati. Setelah berkas rampung disampaikan ke Kejaksaan Negeri, baru kami serah terima di sana dari kepolisian dengan pihak Kejaksaan Negeri untuk pengecekan barang bukti dan lain-lain. Kami hadir juga bersama teman-teman dari Kemen PPA yang terus hadir memberikan support dari psikolog, tim psikolognya. Bahkan tadi kemarin ada Bu Asdep langsung dari Asisten Deputi Kemen PPA hadir. Terus ada juga dari Kemensos pastinya yang selalu hadir untuk membersamai proses kemarin. Jadi di sana kita anak AG sempat ditanyakan beberapa pertanyaan
Berkaitan dengan? berkaitan dengan BAP yang sudah disampaikan di kepolisian dan beberapa hal mengenai langkah-langkah ke depan juga di brief secara singkat lah. Oke. Dan AG pasti memang sudah diberikan atau disounding oleh tim kuasa hukum sebelumnya. Iya. Tapi bagaimana reaksi atau kondisi klien Anda kemarin ketika pemeriksaan? Dengan kami pasti memberitahukannya dengan bahasa sederhana ya Mbak, karena pemahamannya dia juga masih berbeda dengan kita. Tapi kemarin pada saat penyerahan memang ada beberapa kejadian yang kami juga cukup terenyuh, dan pihak kejaksaan juga kami sangat apresiasi karena memberikan ruang kepada anak AG untuk bisa menenangkan diri, karena kemarin diperlihatkan beberapa bukti, termasuk ada beberapa bukti yang membuat dia kan ada baju yang sedang dia pakai, termasuk tersangka M dan Ananda korban, dan itu ada pada saat melihat baju Ananda korban sempat dihentikan dulu proses konfirmasi alat bukti, karena tim kejaksaan juga melihat Ananda AG menangis di situ Mbak, gitu. Cukup lama sampai akhirnya makanya agak terlambat kemarin proses serah terimanya. Menangis dalam kondisi yang tidak biasa, karena kan maksudnya kalau kondisi atau gestur menangis kan juga bisa diartikan berbeda-beda begitu ya Bang Atta. Kalau dari perspektif Anda dan mungkin juga asesmen yang dilakukan oleh Kementerian PPPA dan juga Kemensos, tangis atau reaksi yang dilakukan timbul dari AG kemarin itu bentuk apa? Saya bukan ahli di situ Mbak melihatnya, cuma ketika tim kejaksaan juga melihat ini sebagai bentuk yang manusiawi ya. Saya nggak mau. Jadi muncul nih alat bukti ditunjukkan, diperlihatkan, terus akhirnya dia responnya secara mendadak, dan ini pertama kali saya lihat dia nangis di depan saya Mbak. Sebelumnya tidak? Sebelumnya dia masih agak diam, murung gitu-gitu, dan dia baru terbuka dengan psikolog pastinya, karena mungkin karena di tim kami memang ada yang perempuan juga, mungkin dia lebih terbuka ke tim perempuan gitu, dan psikolognya juga perempuan, dan dari Kemensos juga perempuan, dia lebih terbuka ke mereka, dan kami hanya dari tim kuasa hukum hanya mendapatkan cerita, dan untuk pertama kalinya saya lihat langsung yang begitu Mbak, yang What menangis. happened? Nanti kami sampaikan di persidangan aja Mbak. Tapi tidak biasa? Iya, nanti reaksi karena nanti biasa ya? itu pasti ada di laporan teman-teman Apsifor juga pasti, dan tim penelitian sosial dari Kemensos pasti Mbak. Oke. Reaksi tidak biasa yang sebelumnya tidak pernah Bang Atta lihat ya dari klien langsung. Anda ya? Ya. Oke. Kalau boleh tahu alat bukti yang ditunjukkan kemarin kepada klien Anda apa saja? Banyak Mbak. Itu pasti ada nomor polisi mobil yang digunakan, ada pakaian yang digunakan pada saat itu, terus beberapa ya kurang lebih itu aja sih Mbak. Ada beberapa perintilan lain yang mungkin tim penyidik yang lebih berhak untuk menyampaikan. Yang men-trigger klien Anda, baju yang dipakai oleh korban? Ya, baju Ananda David ya. Pada saat pemeriksaan apakah klien Anda juga mengatakan atau menanyakan bagaimana dengan kondisi korban saat ini, atau selama pendampingan dari tim kuasa hukum rutin menanyakan bagaimana kondisi dari korban? Ini Mbak, kami nggak mau buat-buat ini, cuma balik lagi Ananda AG ini kadang ke kami dia terbatas, kadang kalau mau meluapkan, tapi tiap hari menurut pendamping sosial yang mendampingi tiap hari, kami dilaporkan ternyata dia selalu menanyakan itu ke tim pendamping sosial, dan tiap malam kadang nangis gitu-gitulah Mbak. Gitu. Reaksi yang bisa dibilang cukup manusiawi begitu ya, apalagi dari seorang anak usianya masih 15 tahun. Ya teman-teman, mungkin terutama kita, bagi kita perempuan ketika usia kita masih 15 tahun dulu pasti ingat bagaimana kita melihat dunia, menghadapi dunia, dan saat ini ada kalanya ketika seorang anak yang masih berusia 15 tahun, perempuan, terlibat dalam sebuah kasus pidana, ya tentunya reaksinya bisa dibilang ya mungkin tidak seperti perspektif atau tidak seperti penghakiman teman-teman warganet biasa. Tapi itulah yang terjadi begitu ya Bang Atta ya? Iya. Nah, ketika pemeriksaan kemarin, teman-teman dari kejaksaan, kemudian tentunya juga pendamping dari AG sendiri, bagaimana bersikap? Dari teman-teman kejaksaan menggunakan SOP selama ini kami lihat dengan baik,
dari kepolisian kejaksaan menggunakan baju yang tidak berseragam di ruangan yang bukan ruangan pemeriksaan, tapi ada ruangan memang anak ternyata di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Terus yaitu mereka menggunakan pendekatan yang sangat ramah karena kami juga advokat sudah cukup lama berhubungan dengan teman-teman ini, berbeda memang treatmentnya. Dan seperti Pak Kajari sampaikan kemarin, tim kejaksaannya ini memang yang certified untuk anak memang. Jadi kami lihat itu sih, ibu yang menangani, yang menanyakan, cara menanyakan dan lain-lain sudah sesuai, sampai saat ini cukup sesuai dengan undang-undang SPPA kami lihat Mbak. Dari evaluasi tim kuasa hukum seperti itu, kami, tentunya diapresiasi dan apresiasi. Semoga ini juga akan atau pelaksanaan ini juga akan berlangsung ke depannya setiap kali ada anak yang berkonflik dengan hukum begitu ya Bang Atta. Betul. Bang Atta, saya masih ingin menggali terkait dengan bagaimana proses hukum ini akan berjalan ke depannya karena pekerjaan tentunya pekerjaan ini akan semakin berat kalau kita lihat bagi tim kuasa hukum tentunya ya. Tapi di segmen berikut ya Bang Atta, kita jeda sejenak pemirsa, program One on One akan kembali setelah jeda berikut. Tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam One on One dan masih bersama saya Fani Imaniar, narasumber yang sudah hadir dalam program One on One episode kali ini, kuasa hukum dari AG, Bang Atta. Bang Atta, saya penasaran dengan bagaimana tanggapan Anda ya. Di segmen ini kita akan gali sedikit terkait dengan proses hukum yang sudah berjalan sampai dengan sejauh ini gitu. Ketika Polda Metro Jaya, kepolisian menetapkan sampai dengan saat ini sih baru 3 ya. MDS, SL, Shane Lucas, dan juga klien Anda, AG. Apakah menurut Anda cukup kalau kita melihat cerita yang beredar begitu, terus kemudian juga kesaksian dari beberapa orang, ada kecurigaan atau beberapa pengamat hukum mengatakan kayaknya masih perlu nih ada yang ditetapkan sebagai tersangka. Bagaimana menurut Anda? Kami melihat tim penyidik sampai saat ini cukup bekerja dengan baik, koordinasi dari Polda, Polres, bahkan ke Polsek kemarin juga cukup baik, makanya kami mengapresiasi tetap walaupun ada beberapa catatan-catatan baik dari kami, kami percaya ketika penyidik mendalami ini dengan baik juga pasti akan ada pengembangan-pengembangan. Untuk pihak-pihak yang lain perlu ditarik, kami yakin penyidik pasti sudah punya penilaian yang cukup objektif, tapi kami serahkan semuanya ke penyidik Mbak, karena kami sudah menyampaikan yang beberapa kali di media mungkin sesuai dengan yang disampaikan oleh klien kami dan kami juga sudah lihat di alat buktinya gitu. Oke, kan kemarin juga sempat ramai begitu Bang Atta, pernyataan dari kuasa hukum APA yang tiba-tiba ya muncul ke permukaan dan waktu itu menuntut Mario Dandi atas tuduhan pencemaran nama baik, kesaksian yang disampaikan oleh Mario Dandi dalam BAP. Sempat dikonfrontir juga nggak ke klien Anda AG gitu, peran APA ini siapa? Soalnya lagi-lagi ceritanya jadi simpang siur satu sama lain begitu. Dikonfrontirkah ke klien Anda sosok APA ini siapa? Karena sebab dikatakan dia yang pertama kali membisikkan terkait dengan hubungan klien Anda dengan korban David Ozora. Alih-alih yang dilihat oleh publik, klien Anda yang sebagai pembisik. Iya betul Mbak. Jadi di pendampingan kami di BAP kedua, setelah dari Polres beralih ke Polsek beralih ke Polres, kami memang sudah melihat ada nama APA ini. Tapi, dari awal? Iya kami sudah sampaikan, tapi balik lagi kami waktu itu melihat ada ternyata di pihaknya Mario Dendi juga udah menyampaikan yang sama, dan ternyata pada saat 2 hari apa sehari setelahnya Pak Kapolres sudah menyampaikan bahwa ada pihak juga yang menyampaikan berita tentang hal tersebut kepada Mario Dendi, yaitu saudari itu APA tadi. Tapi kami nggak mau komentarin lebih lanjut Mbak, karena intinya penyidik sudah memeriksa beliau dan sisa sekarang keputusan penyidik untuk menentukan apakah dia memang perlu ditarik dalam pertanggungjawaban dalam pidana ini apa tidak. Karena kami selama ini hanya menyampaikan bahwa memang keterlibatan APA ini adalah yang menjadi bukan trigger sih Mbak, pemberitahu bahwa ada kejadian yang melibatkan klien kami. Memberi informasi pertama? Iya, tapi untuk memang
ini kan tindak pidananya penganiayaan, Mbak ya. Mbak Fani juga anak hukum dulu, senior saya. Jadi pasti kita tahu, Mbak, di konstruksi pasal 355 dan turunannya pasti juga objektivitas dari penyidik. Jadi penyidik kalau memang lihat itu sebagai motif, ya penyidik pasti akan memutuskan ada pihak tambahan. Tapi ketika mereka melihat tidak perlu ada motif, ya berarti sebaliknya. Tapi lagi-lagi ini juga akan dibuktikan di persidangan. Betul. Nah, kami beberapa kali menyampaikan di media adalah untuk memberikan informasi kepada masyarakat bahwa bukan dari klien kami yang menyampaikan hal tersebut pasti. Bukan yang seperti dituduhkan oleh warganet kalau klien Anda inilah yang biang kerok, yang provokator, begitu ya? Betul, Mbak. Jadi kalau dibilang kami yang menyerang saksi APA, kami yakin sebenarnya tidak ya, karena kami diserang duluan, justru kami mengklarifikasi. Disenggol duluan. Kami memberi klarifikasi pasti dengan porsinya. Baik. Tapi klien Anda kenal dengan sosok APA ini? Sama adiknya kenal, dekat. Jadi kalau menurut anak AG, dia tahu. Kami selalu konsisten sampaikan bahwa anak AG tahu dengan saudari APA. Tapi balik lagi, dia lebih dekatnya dengan adiknya. Ya. Oke. Jadi APA yang berteman lebih dulu dengan Mario Dandi. Ya, kemudian Mario Dandi sempat berpacaran, kemudian Mario Dandi putus dan berpacaran dengan klien Anda seperti itu. Oke, ya lagi-lagi motif yang memang biasanya terjadi di romansa masa muda atau romansa remaja seperti itu. Tapi ya sayang sekali memang akhirnya melahirkan sebuah kasus pidana. Iya, itu yang kita prihatin, Mbak. Oke. Tapi kalau misalnya untuk AG sendiri berarti tidak ada permintaan atau lagi-lagi apakah ini akan juga dibeberkan dalam persidangan terkait dengan perannya? Apakah ia terima begitu dengan segala tudingan dari warganet atau bagaimana seperti itu gitu, pasti akan diluruskan tentunya di persidangan. Balik lagi, peran kami adalah memang untuk mendampingi anak ini di proses penyidikan dan persidangan. Jadi ketika kami ditanyakan oleh teman-teman media, pasti kami sampaikan sesuai dengan porsinya, Mbak. Ketika kami dibilang menyebut nama-nama yang lain, kami menyebutkan inisial juga, tapi dengan perannya sebatas dengan yang disampaikan oleh klien kami dan alat buktinya. Balik lagi, Mbak, di hukum itu kan ada 2, jadi pasti alat bukti minimal 2 untuk menjerat orang. Jadi kami sudah sampaikan bukan hanya statement dari klien kami, tapi ada bukti chat juga yang menyebut nama itu. Jadi kami nggak ngasal lah, Mbak, istilahnya. Oke, berarti bukti-bukti chat ini termasuk yang katanya juga kita lagi-lagi dengarkan dari pernyataan warganet gitu. Ada bukti chat yang sempat dihapus atau disuruh hapus oleh Mario Dandi terhadap klien Anda begitu? Iya, itu jelas sih, Mbak. Makanya kami nggak mau bilang ini detail di sini. Tapi itu justru bukti kuat kami untuk di persidangan bahwa memang ada relasi kuasa dari tersangka M kepada klien kami pasti. Apa yang membuat Anda yakin kalau Amanda lah atau APA, kita sebutnya APA saja ya. Apa yang membuat Anda yakin APA lah yang harusnya bertanggung jawab gitu, yang menjadi pemberi informasi pertama? Ini ada kesaksian dari siapa atau alat bukti apa yang menguatkan? Ini, Mbak, ini juga kita harus luruskan. Ini teman-teman media yang mungkin mensalah persepsikan bertanggung jawab sebenarnya tetap tersangka Mario menurut saya. Oke, pelaku utama. Iya, karena balik lagi media menindaklanjuti informasi dari saksi APA, informasinya memang benar menurut klien kami. Jadi dia keputusannya memang dari tersangka M. Ketika dia mau mengolah informasi itu, memvalidasi informasi itu, ya memang di tersangka M. Jadi kalau kami bilang kami menuduh saksi APA, ya harusnya tidak ya bahasanya begitu. Tapi kami memberitahukan bahwa saksi APA yang menginformasikan kejadian tersebut. Jadi gitu, diksi menuding itulah yang harus diganti. Iya, Mbak. Memang memberikan informasi sesuai dengan apa yang klien Anda sampaikan. Betul. Begitu. Oke, balik lagi ke kondisi klien Anda, Bang Atta. Sehat? Sehat saat ini. Tapi ada kejadian lucu, Mbak. Karena dia anak-anak ya. Kan tiap BAP itu kita pasti setelah ditanyakan sama penyidik disuruh cek. Bahkan ke anak ketika dia sudah bisa membacakan. Di BAP itu kan selalu ada template apakah Anda sehat secara rohani dan jasmani. Ananda klien kami di 3 pemeriksaan sebelumnya biasa aja. Ya, saya sehat jasmani dan rohani.
Tapi di BAP terakhir Kapan itu? tanggal 8 kalau nggak salah, apa tanggal 14 saya lupa. Ada di salah satu BAP dia bilang, saya sehat jasmani tapi kurang sehat rohani. Gitu, karena dia mungkin lagi drop gitu-gitu. Oke, Dan jujur ya. iya, terus kami tanya ke penyidik karena saya juga baru menemukan, Mbak. Biasanya kalau kami pendampingan di kepolisian, kita iyakan aja di part itu kan. Set template Iya, lah ya. set template, benar. Akhirnya gimana nih Bu? Dia mau jawabnya gini, oh ya nggak apa-apa gitu. Dia mau jawab begitu gitu. Oke. Iya. Ada cerita dari tempat penitipan anak kah gitu, Bang Atta? AG kesehariannya seperti apa? Iya. Jadi di tempat penitipan ini kami selalu tiap hari mengecek dan bahkan diinfokan progresnya ketika ada masalah dan lain-lain. Karena kami tidak bisa tiap hari mendampingi. Jadi di sana dan kunjungannya juga terbatas banget ya, Mbak. Dan di sana memang ada beberapa progres termasuk soal psikisnya anak AG. Memang awal-awal agak drop, sekarang sudah mulai menyesuaikan, tapi ketika memang ada peralihan kayak kemarin di kejaksaan itu ada sedikit penurunan lagi gitu. Apalagi dengan pemeriksaan bukti kan dia benar-benar terisolir ya Mbak, nggak boleh buka sosmed dan macam-macam. Kegiatannya hanya olahraga, makan, minum, ngepel gitu-gitu. Bersosialisasi pun tidak? Bersosialisasi ada sama beberapa pihak di sana, tapi pihak di sana nggak tahu kalau dia sebenarnya anak AG gitu. Disamarkan identitasnya? Iya, ini bentuk yang kami apresiasi dari negara karena mereka tetap menjaga hak dari anak ini. Gitu. Oke. Ketika klien Anda mengatakan tidak sehat secara rohani seperti itu, apakah juga ada assessment di tempat penitipan anak, berdoa, ya apa ya, perubahan cara berdoa, perubahan durasi atau kualitas dan juga kuantitas berdoanya dalam satu hari begitu? Ya kalau itu kami belum tanyakan lebih detail Mbak, cuma nanti ada laporan pendampingan sosial dari pekerja sosial, Peksos namanya, itu nanti akan disampaikan ke majelis. Jadi kami yakin apapun yang dilakukan oleh anak AG sesuai dengan ceritanya kepada kami yang memang dia rasakan, saya yakin nanti akan sesuai dengan catatan di persidangan Mbak. Gitu. Oke. Kalau kita bicara mengenai kondisi psikologis ya dan juga rohani yang menurun seperti itu Bang Atta. Ya. Kita cuma butuh biasanya sih manusia gitu karena manusia Betul. kan makhluk sosial ya. Selain berdoa kepada Tuhan, kita juga butuh support dari orang-orang terdekat. Oh iya. Bagaimana bentuk dukungan dari lingkaran terdekat AG ya tadi? Orang tuanya, keluarga, kakak, atau teman-temannya mungkin? Kalau teman-teman kami lihat masih, bahkan kami mencoba untuk membatasi dulu walaupun memang ada yang berhubungan dengan via orang tuanya. Tapi karena anak AG ini masih kita harus jaga psikisnya dan kami konsultasi juga ke psikolog sih apakah ini udah boleh berinteraksi sama teman-teman kalau ada waktu kunjungan resmi. Sampai saat ini belum ada. Jadi pihak keluarga saja dan keluarga beberapa kali memberikan gestur mengirimkan makanan, terus pakaian baru gitu-gitu. Kurang lebih sih gitu aja sih Mbak. Dan itu juga tentunya menjadi sebuah faktor untuk perkembangan psikologis tersebut ya. Betul Mbak. Baik, untuk klien Anda sendiri, lagi-lagi mungkin kepada anggota tim kuasa hukumnya Bang Atta yang mungkin lebih dekat atau juga lebih rutin berhubungan dengan AG begitu. Apakah AG sempat menanyakan, lagi-lagi kan kalau misalnya kita bicara mengenai diri kita di usia 15 tahun, kemudian perempuan lagi yang kondisi emosional ini biasanya kan lebih sering naik turunnya daripada laki-laki ya. Memikirkan bahwa apakah yang terjadi pada dirinya saat ini itu adil atau tidak begitu. Karena kalau kita lagi-lagi kemarin sempat berdiskusi dengan sesama kuasa hukum juga. AG ini adalah anak yang ya katakanlah baru pertama kali gitu berpacaran atau berhubungan dekat dengan pria yang usianya jauh lebih tua seperti itu. Dan selama ini mendapat perlakuan yang seperti putri begitu ya. Perempuan mana sih yang tidak merasa GR gitu ya, merasa dihargai gitu dengan perlakuan tersebut. Terus kemudian juga akhirnya terlibat dalam kasus seperti ini gitu. Apakah dia merasa this is not fair for me? Begitu? Ini ya, makanya sifat anak AG ini memang menurut saya agak berbeda. Jadi dia lebih benar-benar dia menutup itu, dia mungkin merasa ini dirinya, dia lebih ke lebih ke diam sih Mbak. Kadang bahkan ke kami dia menyembunyikan bahwa dia lagi sedih kadang.
Ternyata kami dapat informasi dari teman-teman Peksos baru diluapkan ke sana. Makanya kami kaget ketika kemarin di kejaksaan dia berani meluapkan ekspresinya itu. Jadi kalau dibilang dia apa tadi Mbak? Mempertanyakan bahwa ini adil atau tidak, sampai saat ini ekspresi itu kami lihat langsung belum ada. Lebih kepada kadang dia nanya, Bang Atta, David gimana ya sekarang gitu. Ada beberapa kali, 1-2 kali lah. Tapi dia lebih terbuka dengan ada salah satu mbak dari Peksos itu. Oke. Apa saja yang biasanya lebih atau katakanlah sering ia tanyakan, sering ia ingin obrolkan gitu? Sekali lagi agak terbatas kalau ke saya Mbak untuk hal-hal ini kecuali tentang kejadian perkara. Tapi ada beberapa kali dia titip makanan yang dia suka, kayak ada minuman khusus, ada makanan khusus, dia titip, Bang titip ini. Gitu. Mungkin karena kami cowok ya. Ya tapi nggak apa-apa, itu lagi-lagi kan sebuah refleks yang manusiawi ya, Iya, terutama Mbak, dari betul. anak usia 15 tahun. Tapi lagi-lagi pertanyaan kondisi korban tetap ditanyakan seperti itu ya. Iya. Secara sadar nggak sadar dia kadang nyeletuk nanya. Sempat juga kontak atau katakanlah menanyakan sama keluarga gitu, memang apakah keseharian AG ini adalah selama ini tidak seekspresif itu gitu, tidak seekspresif usia anak 15 tahun pada umumnya, atau ketika kejadian ini saja, atau ketika kejadian ini barulah itu tembok ia bangun gitu untuk tidak bisa seekspresif yang seharusnya. Iya, Mbak. Jadi seperti yang kami sudah ceritakan, kami juga tadi bertemu dengan keluarganya yang cukup lama tadi waktunya, kami berinteraksinya juga cukup lama. Sampai tadi ngobrol sama mboknya, bibi yang bantu-bantu di rumah, itu melihat kondisi keluarga ini kan sejak 3 tahun terakhir memang lagi drop karena sakit itu. Bapaknya sakit, terus tiba-tiba ibunya sakit, dan 1 tahun terakhir ada kakaknya yang sakit. Nah mboknya ini cerita kami tarik secara terpisah, ngobrol di luar sambil makan. Mboknya cerita bahwa sejak di SMA ini, apalagi mungkin karena gadget juga ya, jadi memang anak AG ini lebih tertutup, sekarang kadang lebih ngobrol seperlunya, dan memang kadang ada gestur-gestur cerianya dia, tapi nggak seperti waktu masih kelas SD kelas 6 SMP gitu. Jadi mboknya ini udah ikut dari 4 SD, jadi dia lihat perkembangannya anak AG ini memang pada saat transisi ke 3 SMP ke 1 SMA ini memang kan usia kritis ya Mbak, remaja-remaja gitulah. Dan karena bukan kehilangan ya, durasi atau kuantitas dan juga kualitas bertemu atau didampingi oleh orang tuanya berkurang sekali begitu ya? Iya, karena memang fokus ke kesehatan kan. Ayahnya juga mobilitasnya sudah sangat terbatas. Tadi kami aja pas kaget dia mau keluar kamar, karena mungkin selama ini kan kami belum ketemu fisik sama bapaknya. Tadi keluar kamar kami agak kaget dengan Pak Joko tadi namanya. Kondisi ayah AG? Kondisi AG tadi pakai tongkat yang kayak anak orang stroke gitu Mbak. Kalau ibunya? Kondisi kesehatannya? Ibunya sekarang sudah mulai bisa berbicara kepada kami. Karena dulu tiap ngomong dikit langsung nangis gitu. Sakit juga kabarnya ya? Iya, kanker paru. Kanker paru-paru. Ya. Stadium berapa kalau boleh tahu? Itu yang saya belum bisa pastikan Mbak. Berarti dua-duanya tidak berada dalam kondisi yang Ya. prima begitu untuk mendampingi anak dengan usia kritis seperti AG ya? Iya, betul. Baik, kita gali lebih lanjut ya di segmen berikutnya ya Bang Atta. Tetaplah bersama kami pemirsa, One on One akan kembali sesaat lagi. Pemirsa, Anda masih bersama kami dalam One on One dan masih bersama saya hari ini narasumber di program One on One episode kali ini, Bang Atta Todinalo. Baik, Bang Atta, kita bicara atau masuk dalam terminologi yang namanya anak berkonflik dengan hukum. Untuk warganet terutama ya yang cepat bereaksi, konteks ini, diksi ini asing ternyata. Mereka hanya mengetahui saat ini itu orang yang terlibat dalam kasus atau anak yang terlibat dalam kasus pidana ya disebut pelaku, tersangka seperti biasa. Dan kita tidak bisa menafikan ada presiden tersendiri gitu yang dilabeli oleh warganet terhadap anak-anak yang berkonflik dengan hukum ini sendiri. Bagaimana tim kuasa hukum menghadapi label atau stigma yang muncul selama ini atas klien Anda, tapi juga tidak katakanlah
harapannya tersendiri gitu bagi negara khususnya institusi hukum, lembaga hukum dalam menangani anak-anak yang berkonflik dengan hukum. Jadi jangankan teman-teman warganet Mbak, kami juga sebagai advokat untuk menghandle kasus dengan undang-undang SPPA ini cukup baru dengar juga dengan nama anak yang berkonflik dengan hukum. Okay. Dan kami akhirnya mempelajari semangat dari undang-undang ini, ternyata memang untuk melindungi, memang anak korban juga, terutama Ananda David dan anak AG sebagai pelaku. Jadi terminologi anak yang berkonflik dengan hukum ini dilindungi oleh hak-hak yang diberikan oleh undang-undang, termasuk dengan proses persidangan yang seringkas mungkin, dengan tata cara yang ramah anak. Jadi istilahnya itu bukan hanya asal istilah, tapi memang treatmentnya memang diatur sedemikian rupa dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang SPPA pasti. Dan itu kami lihat selama ini cukup dan sangat berjalan dengan baik Mbak. Dari baik tingkat kepolisian sampai tingkat kejaksaan ini, sampai saat ini. Yang menjadi pekerjaan rumah selanjutnya adalah bagaimana mensosialisasikan hal tersebut ya. Betul. Tapi kalau untuk durasinya sendiri yang begitu singkat, kalau boleh saya dikoreksi, berapa hari atau berapa lamanya? Jadi di penyidikan itu 7 hari, baru ada opsi perpanjangan 8 hari. Pada saat mau penuntutan ini ada 5 hari Mbak, nanti ada opsi perpanjangan 5 hari lagi. Oke. Berarti sudah 5, 8, 7, udah 25 hari ya. Oke. Nah nanti di persidangan ada 25 hari lagi Mbak, tapi masa penahanan pertama itu 10 hari. Jadi waktunya sangat singkat dibandingkan dengan kasus-kasus lain, pasti sangat berbeda Mbak ya. Karena treatment anak ini memperhatikan masa depan terutama. Walaupun dia sedang melakukan, ini secara umum ya, melakukan suatu kesalahan, dia masih dinilai bisa mengubah masa depannya. Karena anak-anak secara semangat Undang-Undang SPPA dan Undang-Undang Perlindungan Anak, bukan hanya dia yang bertanggung jawab, tapi ada lingkungan dan orang tua pasti sebenarnya. Oke, berarti secara tidak langsung ya keluarga juga harus terlibat dalam proses pertanggungjawaban hukum ini. Betul, Mbak. Nah, dengan durasi yang sangat sedikit atau sangat sempit itu, bagaimana tim kuasa hukum katakanlah menangani, dan tentunya pasti kan ada langkah-langkah yang berbeda dengan kalau Anda menangani kasus hukum pidana biasa. Betul. Kami kejar setoran, Mbak. Jadi benar-benar berkas itu kami kejar sedemikian rupa. Biasanya kami kan nunggu BAP baru kami kerja untuk bikin draft eksepsi, bahkan nunggu dakwaan dulu draft eksepsinya. Ini kami sudah nerka-nerka dulu nih Mbak. Dakwaannya apa? Dakwaannya apa, pasalnya apa, kami sudah mulai menyusun eksepsi dan pledoinya bahkan. Jadi kami agak kerja, untung tim dari Badranaya Partnership kantor kami ada 8 orang yang ada di tim ini. Itu kita bekerja bersama 3 partner lain, kita benar-benar fokus di pemberkasan sekarang Mbak. Gitu. Oke, termasuk juga menyanggupi undangan dari awak media yang banyak nanya begitu ya? Iya Mbak, benar. Baik. Tantangannya apa saja sebagai tim kuasa hukum begitu dalam menangani kasus pidana yang melibatkan anak dengan kalau melibatkan orang dewasa biasa? Dengan atensi media yang sebesar ini Mbak, memang tantangannya kami ini justru lebih ke 2 tempat. Jadi kami harus mengklarifikasi di media karena ini sudah jadi sorotan publik. Salah satu tugas kami. Penghakiman yang sangat masif. Iya, betul Mbak. Asas equality before the law-nya jadi tidak ada nih sekarang. Makanya kami sebagai kuasa hukum juga yang nanti akan jadi penasihat hukum akan benar-benar bekerja maksimal juga untuk di media ini, untuk menyamakan atau setidaknya memberikan versi dari kami. Nah, pada saat pembuktian kami juga tetap kerja di situ pastinya. Itu sih beratnya lebih di medianya sih Mbak. Termasuk dalam pemberkasan eksepsi ini, kalau biasanya pelaku dalam pidana, ya pelaku dewasa dalam pidana kan akan menyampaikan permohonan maaf gitu, mengakui kesalahan. Tapi kalau dari klien Anda, apakah akan memasukkan klausul itu, atau sampai dengan saat ini ya masih berpikiran ini tidak seharusnya terjadi, bukan aku yang memberikan informasi pertama? Iya, jadi anak AG ini bagaimanapun tetap merasa menyesal dan pasti bersalah Mbak. Ketika dia sempat melihat kondisi ini tuh sebagai kondisi yang membingungkan buat dia waktu itu di lokasi terutama.
Dan akhirnya dia menyampaikan dia menyesal ketika tidak melakukan apa-apa pasti. Tapi itu balik lagi, analisis psikologisnya kami sudah percayakan kepada tim Apsifor dan ada Kemen PPA yang bisa melihat ini secara objektif, apa kira-kira penyebab anak ini kenapa dia tidak bisa melakukan apa-apa waktu itu. Oke. Dan balik lagi, tanpa harus menunggu eksepsi, rasa permohonan maaf itu pasti sudah ada di anak AG dan kami berulang kali di media juga kami sampaikan permohonan maaf dari keluarga, rasa prihatin, dan kalau kami berkesempatan ngomong langsung, kami akan sampaikan pasti Mbak, gitu. Kalau ada Tanpa harus kesempatan tunggu tersebut ya. persidangan. Ya, semoga kesempatan itu Ya, ada. amin. Ya katakanlah kan yang namanya Tuhan maha membolak-balikkan hati manusia ya. Amin, Kalau amin, memang Mbak. niatnya baik, Ya, bisa terlaksana dengan lancar ya. Saya Iya, Mbak. doakan seperti itu. amin Mbak Fani. Tapi untuk AG sendiri, klien Anda, mengetahui bagaimana proses rekonstruksi kemarin dilakukan? Iya, kami laporkan ke dia karena kami konfirmasi beberapa hal. Ada beberapa hal yang viral juga soalnya. Iya, disorot. yang Mungkin Anda terkait juga itu tahu ya. udah tahu Mbak. Jadi untuk itu dan penyebabnya kenapa dia melakukan itu sudah kami tanyakan dan itu ternyata sudah dicatat oleh tim psikolog juga. Ternyata ada penyebabnya tapi balik lagi itu nanti porsinya di pembuktian. Kami akan sampaikan di pembuktian juga. Dan Ada sebab. iya, jadi kenapa ya kayak mungkin teman rekan saya yang lain sudah sampaikan di media juga bahwa ketika anak merokok itu melakukan tindakan itu pasti ada stres atau lagi enjoy. Nah, ini bukan porsi kami untuk menjelaskan apa kira-kira yang menyebabkan anak ini melakukan itu. Nanti biar laporan Apsifor yang menyampaikan karena setelah rekonstruksi ada pemeriksaan Apsifor lagi. Itu sudah atau katakanlah lagi berlangsung berarti saat ini? Sudah. Sudah Cuma diserahkan laporannya belum sampai ke kami. Oke. Ya. Apapun laporannya tetap itu akan menjadi sebuah Iya, pembuktian tetap sendiri di persidangan ya? Kami jadikan bahan pembelaan juga pasti Mbak. Karena kami yakin Apsifor cukup objektif. Apapun hasilnya kami akan sampaikan juga karena pemeriksaan dari majelis atau hakim tunggal nanti kami tidak tahu. Ini akan mendudukan semua alat bukti secara setara pasti. Yang penting tertutup. Iya, harus Begitu. tertutup Pak. Kecuali Baik. putusan boleh terbuka katanya. Baik. Kalau dari kacamata Anda, Ya. Bang Atta, bagaimana sistem peradilan dan juga persidangan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum di Indonesia selama ini berjalan? Apakah sudah sesuai dengan aturannya? Atau menurut Anda kira-kira mungkin ini juga bisa menjadi sebuah masukan bagi nanti ketika AG menjalani persidangan supaya tetap sesuai dengan ya koridor hukum yang seharusnya? Iya, jadi memang kami lihat kami sebagai praktisi hukum, apalagi dari kantor kami Badan Naya Partnership, pertama kali untuk menghandle kasus anak. Oke. Jadi kami melihat untuk kasus anak AG ini cukup baik sebenarnya penerapan Undang-Undang SPPA-nya. Namun kami berharap ternyata ada satu mekanisme yaitu penelitian oleh PK Bapas. PK Bapas ini di bawah Kementerian Hukum dan HAM. Jadi kami, setahu saya sebelum pembacaan dakwaan, ada pembacaan hasil dari PK Bapas ini. Nah ini yang memang kami lihat beberapa kali PK Bapas hadir, tapi kami lihat belum terlalu mendalami sebenarnya apa yang menjadi penyebab dari anak ini. Tapi kami berharap PK Bapas masih Bapas apa kalau mungkin bisa dielaborasi lebih lanjut? Badan Pemasyarakatan, saya lupa kepanjangannya, oke. Mbak. Cuma di laporan PK Bapas gitu Oke. tulisannya. Nah PK Bapas ini kami berharap sih bisa lebih menggali lagi sebenarnya Mbak. Dan bisa berkolaborasi dengan instansi lain seperti Kemen PPA dan Kemensos yang hadir tiap hari di anak AG. Jadi kami berharap hasil dari penelitian PK Bapas cukup objektif karena ini mempengaruhi sekali untuk pengembangan kasus di persidangan nanti. Dan tidak hanya yang dilihat atau dipantau secara kasat mata ya, Betul. tetapi juga secara psikologis. Betul Mbak Fani, itu yang kami khawatirkan. Tapi kami percaya PK Bapas akan bekerja dengan sebaik mungkin, walaupun tidak tiap hari hadir ya. Ini juga menjadi salah satu masukan tentunya karena Iya, kan betul. yang namanya anak berkonflik dengan hukum tidak hanya terjadi pada satu kasus ini saja, tetapi ditakutkan menjadi sebuah fenomena gunung es begitu. Iya, iya. Jadi lembaga atau institusi hukum yang menangani di 34 provinsi di Indonesia juga tersosialisasikan, teredukasi dengan sama begitu kan? Iya Mbak, betul. Begitu. Harapan terakhir mungkin dari tim kuasa hukum, ketika ini adalah kasus pertama yang Ya. Bang Atta dan juga teman-teman tangani, ya saya harap sini menjadi kasus terakhir juga ya. Amin untuk anaknya. Ya. Untuk kedepannya dan tentunya mungkin sedikit
pesan begitu bagi warganet yang masih sampai dengan saat ini memantau bagaimana proses hukum atas tidak hanya klien Anda, MDS dan juga Shane Lucas juga tetap dipantau seperti itu, tetap dilihat, Iya. kepo. Harapan kami pertama, kami selalu mendoakan Ananda David mendapatkan progres yang luar biasa dalam penyembuhannya. Amin. Kami yakin tim dokter sudah bekerja dengan baik, doa-doa kita semua, bahkan doa dari warganet juga sangat membantu sampai saat ini. Kami yakin percaya semoga dengan kesembuhan Ananda David juga dapat membuka ruang bagi kami untuk bisa bersilaturahmi, karena kami juga mengerti pihak keluarga ingin fokus untuk kesembuhan Ananda David dulu. Dan biarlah kami diproses secara hukum, karena kami yakin persidangan nanti juga akan objektif dan apapun hasilnya kami akan hormati pastinya. Dan yang kedua, untuk teman-teman warganet, kita mari lihat proses persidangan ini dengan objektif nanti, karena tim dari kejaksaan, kepolisian sudah kerja sesuai dengan harapan dari teman-teman warganet pasti. Maka dari itu apapun hasil dari persidangan nanti, kami yakin semoga memenuhi rasa keadilan yang ada. Tapi izinkan kami bekerja sebaik mungkin untuk menegakkan hak-hak dari anak ini. Oke, tadi bicara mengenai harapan atau hukuman yang menunggu, ya katakanlah apapun vonis dari hakim yang menunggu untuk klien Anda. Apakah klien Anda juga sedikit kalau gitu Bang Atta ya, sebagai penutup, apakah klien Anda juga sudah disounding gitu? Ketika ada kemungkinan terburuk yang mungkin bisa jatuh atas dirinya, masa depannya akan seperti apa? Apakah dia sudah mempersiapkan diri? Iya, itu kami tidak bisa menyampaikan itu secara sendiri waktu itu, Mbak. Memang kami butuh psikolog dan teman-teman pekerja sosial, bahkan kami minta tolong untuk menyampaikan konsekuensi terburuk ini. Tapi anak AG sudah kami sampaikan, sudah dibantu oleh teman-teman lain untuk menyampaikan juga. Jadi semoga dia bisa terima dengan konsekuensi terburuk apapun. Tapi kami sebagai kuasa hukum dan penasihat hukum akan bekerja sebaik mungkin, karena bukti-buktinya sudah cukup jelas. Kami akan sampaikan nanti di persidangan, Mbak. Dan semoga majelis hakim bisa memutus dengan seobjektif mungkin yang tadi ya, memenuhi rasa keadilan sebaik-baiknya. Baik Bang Atta, sayang sekali karena durasinya sudah habis, dan saya tahu juga Bang Atta dan teman-teman juga masih ada agenda lagi-lagi karena ini pekerjaan yang harus diselesaikan secepat-cepatnya, sebaik-baiknya, dengan waktu yang sesempit-sempitnya. Kita harapkan agar semuanya bisa berjalan dengan aturannya dan juga ekspektasi dari tim kuasa hukum sendiri. Amin, amin, Mbak. Baik pemirsa, dan demikian berakhir perbincangan kami hari ini dalam program episode program One on One kali ini bersama dengan kuasa hukum dari AG. Saya Fani Imaniar. Terima kasih. Sampai jumpa. Kita ketemu lagi di program One on One.